Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Mustaqim dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan di chapter 8 PMBOK. Yang pertama ada perencanaan mutu, kedua jaminan mutu, dan ketiga kontrol mutu. Nah, yang pertama yaitu masukan perencanaan kualitas. Kebijakan mutu yaitu arah keseluruhan suatu organisasi berkenaan dengan mutu sebagaimana dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. Dua, pernyataan cakupan, yaitu masukan utama untuk perencanaan mutu karena pernyataan ini mendokumentasikan hasil utama proyek serta tujuan proyek yang berfungsi untuk menentukan persyaratan pemangku kepentingan yang penting. Tiga, deskripsi produk, yaitu rincian masalah teknis dan masalah lain yang dapat mempengaruhi perencanaan mutu. Keempat, standar dan pengaturan. Tim manajemen proyek harus mempertimbangkan standar atau peraturan khusus area aplikasi yang dapat mempengaruhi proyek. Dan kelima yaitu output proses lainnya, yaitu percatatan cakupan dan deskripsi produk proses di area pengetahuan lain dapat menghasilkan output yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perencanaan mutu. Baik, selanjutnya yaitu keluaran dari perencanaan kualitas. Yang pertama ada rencana mutu, yaitu manajemen mutu harus menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Kedua, definisi operasional, yaitu dalam istilah yang sangat spesifik, apa sesuatu dan bagaimana hal itu diukur oleh proses pengendalian mutu. Ketiga, daftar periksa, biasanya khusus untuk item tertentu yang digunakan untuk memverifikasi bahwa serangkaian langkah yang diperlukan telah dilakukan. 4. Masukan dari proses lain, yaitu perencanaan mutu dapat kebutuhan mengidentifikasi untuk aktivitas lebih lanjut di area lain. Baik, selanjutnya yaitu masukan untuk penjaminan mutu. Yang pertama ada rencana manajemen mutu, yaitu menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Kedua, yaitu hasil pengukuran pengendalian mutu, yaitu catatan pengujian dan pengukuran pengendalian mutu dalam format untuk perbandingan dan analisis. Dan yang ketiga yaitu definisi operasional. Istilah ini sangat spesifik, apa sesuatu itu dan bagaimana hal itu diukur oleh proses pengendalian. Selanjutnya masukan untuk pengendalian mutu. Yang pertama yaitu hasil kerja, yang mencakup hasil proses dan hasil produk, informasi tentang hasil yang direncanakan atau diharapkan atau dari rencana proyek harus tersedia bersama dengan informasi tentang hasil aktual. Kedua, rencana manajemen mutu, yaitu menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Ketiga, definisi operasional, yaitu dalam istilah yang sangat spesifik, apa sesuatu itu dan bagaimana hal itu diukur oleh proses pengendalian mutu. Yang keempat, daftar periksa, yaitu alat terstruktur biasanya khusus untuk item tertentu yang digunakan untuk memverifikasi bahwa serangkaian langkah yang diperlukan telah dilakukan. Daftar periksa biasanya sederhana atau rumit. Baik, selanjutnya yaitu alat dan teknik untuk perencanaan kualitas. Pertama, analisis manfaat atau biaya. Proses perencanaan mutu harus mempertimbangkan trade-off manfaat, di mana manfaat utama dari pemenuhan persyaratan mutu ini yaitu lebih sedikit pengerjaan ulang, yang berarti produktivitas lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan peningkatan kepuasan pemangku kepentingan. Kedua, pembandingan. Pembandingan ini melibatkan perbandingan praktik proyek aktual atau yang direncanakan dengan praktik proyek lain untuk menghasilkan ide-ide perbaikan dan untuk menyediakan standar yang digunakan untuk mengukur kinerja. Ketiga, bagan alir. Bagan alir yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana berbagai elemen suatu sistem saling berhubungan. Keempat, perencanaan eksperimen, yaitu merupakan salah satu metode statistik yang membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi variabel tertentu. Kelima, biaya kualitas. Biaya kualitas ini mengacu pada total biaya semua upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Jasa. Saya di sini akan menjelaskan chapter 9, proyek sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan organisasi, yang kedua ada akuisisi staf, dan yang ketiga dan terakhir adalah pengembangan tim. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang masukan perencanaan organisasi. Yang pertama, antarmuka proyek. Antarmuka proyek umumnya terbagi dalam tiga, seperti antarmuka organisasi hubungan,
pelaporan formal dan informal, antarmuka teknis dan antarmuka interpersonal. Yang kedua ada persyaratan staf, menentukan jenis kompensasi apa yang dibutuhkan dari jenis individu atau kelompok apa dan dalam jangka waktu berapa. Yang ketiga ada kendala faktor yang membatasi pilihan tim proyek. Pilihan organisasi proyek dapat dibatasi dalam banyak hal. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan alat dan teknis untuk perencanaan organisasi. Yang pertama ada template. Meskipun setiap proyek bersifat unik, sebagian besar proyek akan menyerupai proyek lain sampai batas tertentu. Yang kedua ada praktik sumber daya manusia. Banyak organisasi memiliki berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang dapat membantu tim manajemen proyek dengan berbagai aspek seperti perencanaan organisasi. Selanjutnya ada alat dan teknik untuk perencanaan organisasi. Teori organisasi, ada banyak literatur yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat dan harus disusun. Analisis pemangku, kepentingan identifikasi pemangku, kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan harus dianalisis untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Ada masukan untuk akuisisi staf. 1. Rencana manajemen pegawaian. Yang kedua ada deskripsi staf. Yang ketiga ada praktik perekrutan. Alat dan teknik untuk akuisisi staf. 1. Negosiasi. Yang kedua ada prapenugasan. Yang ketiga ada penggandaan. Output dari akuisisi staf. Yang pertama ada penugasan staf proyek. Proyek akan dikelola jika orang yang tepat telah ditugaskan untuk mengerjakan. Staf dapat ditugaskan penuh waktu, paruh waktu, atau bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Yang kedua ada direktori tim proyek, mencantumkan semua anggota tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Direktori tersebut dapat bersifat formal atau informal, sangat terperinci atau terbingkai luas berdasarkan kebutuhan pro. Selanjutnya ada masukan untuk pengembangan tim. Yang pertama ada kegiatan membangun tim, meliputi manajemen dan tindakan individu yang diambil secara khusus dan terutama untuk meningkatkan kinerja tim. Yang kedua ada keterampilan manajemen umum. Yang ketiga ada sistem penghargaan dan pengakuan, adalah tindakan manajemen formal yang mendorong atau memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang keempat ada kolokasi, melibatkan penempatan semua atau hampir semua anggota tim proyek yang paling aktif di lokasi fisik yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sebagai tim. Yang kelima ada pelatihan, mencakup semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tim proyek. Beberapa penulis membedakan antara pelatihan, pendidikan, dan pengembangan, tetapi perbedaan tersebut tidak konsisten atau diterima secara luas. Selanjutnya hasil dari pengembangan tim. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Meningkatkan kinerja tim dapat berasal dari banyak sumber dan dapat mempengaruhi banyak bidang kinerja proyek. Yang kedua ada masukan untuk penilaian kinerja staf proyek. Pada umumnya harus memberikan masukan untuk penilaian terhadap anggota staf proyek yang berinteraksi secara signifikan dengan mereka. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.